Miras eta teh minuman Rasulullah sok tuh. Miras eta teh minuman Rasulullah sok tuh. Miras eta teh minuman Rasulullah sok tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada akhina Kang Budi Dalton, saya sebagai orang Sunda, saya senang ada salah satu budayawan, yakni dari Sunda, yang melestarikan adat Kesundaan, dan saya bangga sebagai sama-sama orang Sunda. Namun ada beberapa hal yang ingin saya kritisi dari antum terkait yakni pernyataan antum di salah satu channel YouTube antum, di salah satu talk show antum, yakni antum mengatakan bahwa miras minuman Rasulullah. Nah, pada video ini saya sebagai sesama orang Sunda pertama mengapresiasi kepada antum untuk terus berkarya, silahkan. Cek bahasa Sunda mau gunyon juga silahkan. Tapi ingat, kita orang Islam punya batasan-batasan. Jangan sampai guyon antum menghinakan Nabi antum sendiri dan Nabi anak, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena di dalam satu kitab, nama kitabnya Sulamut Taufik, yang ditalib oleh Asy-Syaikh Al-Alim Al-Alamah Abdullah bin Husain bin Thahir bin Muhammad bin Hashim Ba'alawi. Di dalam kitab ini dibahas ada 3 hal, yakni yang bisa memurtadkan seseorang, mengeluarkan seseorang dari agamanya. Yakni baik fi'liyah, perbuatan, qauliyah atau ucapan, termasuk yakni i'tiqadiyah, i'tiqad. Nah, yang ingin saya soroti adalah dari ucapan antum yang mengatakan miras itu adalah minuman Rasulullah. Saya bacakan di halaman 14, ini kitabnya ya, dari halaman 14, ini membahas tentang pasal hal-hal yang bisa menyebabkan seseorang keluar dari agama Islam. Dibahas di sini, anna kulla aqdin au fi'lin au qaulin, sesungguhnya semua i'tiqad, semua keyakinan, semua perbuatan, semua ucapan, yadullu ala istihanatin au istighfafin, yang mana ucapan, i'tiqad, perbuatan tersebut menunjukkan yakni dia mengolok-olok agama, dia menghina agama, dia yakni mengentengkan dari apa-apa yang ada dalam agama, khususnya agama Islam, billahi, yakni mengolok-olok Allah, au kutubihi, atau kitabnya, au rusulihi, atau para rasulnya, au malaikatihi, atau para malaikatnya, kufrun au maksiatun. Semua hal itu yang tendensinya mengarah kepada menghina agama, memperolok agama, menistakan agama, termasuk menghina Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, adalah bernilai kufur, maksiat. Orang yang mengucapkan hal tersebut, yang memperolok-olok agama, dia mesti bersyahadat ulang karena dia statusnya murtad ucapan. Nah, saya mengajak kepada antum pertama, segeralah tubu ilallah, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yani antum tajdidu Islam, antum perbaharui keislaman antum, dan selanjutnya antum yani meminta maaf kepada seluruh umat Islam. Sebelum nantinya ini menjadi viral lebih jauh, antum segeralah minta maaf, tobat kepada Allah, syahadat antum diulang kembali, dan ingat, jangan kembali mengulang perbuatan yang antum pernah lakukan. Dan yang ada di sekitaran antum, CS-CS antum itu, saya menghimbau juga, kalau ada hal-hal yang memang yani nantinya bisa bersifat menistakan agama dalam talkshow itu, saya ingatkan juga kepada yang hadir pada yakni acara antum tersebut, dan semua viewer-viewer antum yang sering menyimak, agar jangan lupa untuk saling mengingatkan. Jangan sampai kita ikut tertawa, ikut senang ketika seseorang menista Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Agar diingat, Nabi kita adalah miftahus syafa'ah. Nabi kita adalah kunci syafaat. Nabi kita yang akan beri kita syafaat. Kita ngandalin sholat belum tentu sholat diterima, puasa belum tentu diterima, begitupun amal-amal ibadah yang lain belum tentu diterima. Yang paling penting bagi kita, jangan sampai kita menghina Nabi, mencemooh Nabi. Justru kita harus betul-betul menjaga nama baik Nabi kita, membela Nabi kita, karena syafaat nanti miftahnya, kuncinya adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.